Ya, salam saudara-saudaraku yang kasih. Hari ini kita akan berbicara tentang berkat ibadah. Jadi saudara, ibadah itu penting. Kenapa? Karena ibadah itu juga perintah daripada Tuhan. Nah, kalau itu perintah daripada Tuhan, itu hukumnya wajib, harus dilakukan. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran pada pasal yang ke-23, ayat yang ke-25 dan 26 berkata seperti ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti adonanmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, ayat ini dengan jelas berkata kepada kita semua bahwasanya ibadah itu sangat penting. Ya, maka itu tidak salah. Kalau di dalam kitab Ibrani itu jangan dijelas dikatakan jangan menjauhi ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, jadi kalau anak Tuhan yang benar anak Tuhan itu sebetulnya tidak boleh ya meninggalkan ibadah atau tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, harus, itu sebuah keharusan ya. Untuk itu saudara-saudaraku yang kasih, bahkan ayat ini jelas mengatakan ya, beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia atau Tuhan akan memberkati roti adonanmu, memberkati air minummu. Jadi kebutuhanmu dicukupi oleh Tuhan. Dia akan berkati itu, ya. Bahkan Tuhan akan menjauhkan segala penyakit kita. Saudara yang kasih ya. Jadi penyakit virus ya, itu sebetulnya ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, itu tidak akan mendekat sama kita ya. Gak akan masuk ke dalam kita, saudara-saudara yang kasih. Kenapa? Karena kita dipagari oleh Tuhan. Itu perkataan daripada firman Tuhan ini. Di dalam kitab Ulangan, saudara-saudaraku yang kasih, pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 itu dikatakan begini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Binasa ya. Jadi kalau orang tidak mau beribadah kepada Tuhan, binasa. Ya, orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah kepada Tuhan, binasa. Saudara-saudara yang kasih, tidak dalam hidup kekal, tetapi dalam kematian kekal. Ya, saudara, dan berkat Tuhan itu tidak akan diberikan kepada kita. Ya, untuk itu beribadah itu penting. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan, saudara-saudaraku, perhatikan ya, ini adalah yang harus dilakukan oleh orang yang beribadah kepada Tuhan ya. Di dalam kitab Yakobus pada pasal 1, saudara-saudaraku yang kasih, ayat yang ke-26 itu dikatakan begini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, jadi orang yang benar ibadah kepada Tuhan, ini lidah ya, harus dikekang ya, mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata berkat, bukan kutuk, ya, bukan membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, tidak, tapi justru membangun ya, membangun. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, sudah tidak bisa mengekang lidahnya, ibadahnya sia-sia. Sayang kan ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, ayo. Dan lalu kemudian yang lain, saudara, di dalam 1 Timotius, saudara-saudaraku yang kasih, pada pasal yang ke-4 ya, ayat yang ke-7 ya, dikatakan begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya.
Jadi tahayul-tahayul ya itu nggak ada di dalam diri orang percaya. Ya, kalau ada orang Kristen, orang percaya masih mempercayai tahayul, ya itu percuma jadi orang Kristen, saudara-saudaraku yang kasih ya. Kita harus jauhi itu, ya dongeng-dongeng yang nggak jelas itu. Ya, saudara-saudaraku yang kasih ya. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas, yuk perintah ini mengatakan latihlah dirimu beribadah. Ya, maka kita harus mana? Ya harus ibadah, nggak ada yang lain ya. Ayo, jangan tinggalkan ibadah ya. Setiap beribadah, maka Tuhan akan memberkati.